Saya bincang tentang masa lalu sepertinya. Saya bicara rumah adat, bicara budaya megalitikum, sepertinya bicara masa lalu. Sebenarnya tidak. Saya sedang bicara tentang masa depan. Dan menuju masa depan itu jalan cuma satu, yaitu karakter. Yang karakter ini sendiri sebenarnya telah tumbuh dalam darah daging leluhur kita. Fabanuasa, struggling, bangkit dari ketertinggalan, melompat lebih jauh untuk mencapai sesuatu. Semuanya itu menunjukkan antusiasme, dan masa depan itu hanya mungkin kita bisa capai kalau kita punya karakter yang kuat. Dari mana, Bang? Sepedaan pagi, Nom. Nom, yang kemarin saya sebut di buku Struktural Genius itu, di postingan sebelumnya itu ada yang salah sebut itu, Nom. Yang saya sebut Profesor Eko itu sebenarnya Profesor Yoyo Wahyu Subroto. Dia yang jadi mentornya Fani sama Dini. Menarik tuh kita bincangin, Nom. Buku yang saya maksud itu ini, Nom. Buku Struktural Genius yang disusun oleh Fani dan Dini di bawah mentorshipnya si Profesor Eko Wahyu Subroto. Beliau ini guru besar di UGM. Menurut Etis Nehe, beliau pernah bermukim di Teluk Dalam dalam beberapa waktu begitu untuk melakukan riset yang detail tentang arsitektur vernakuler ini, yang juga kebetulan kalau tidak salah baca riwayat hidupnya beliau mengambil studi doktoralnya di Osaka, yang kita tahu arsitektur vernakuler itu banyak sekali di Osaka, Jepang. Nomohada itu satu dari 3 jenis bentuk rumah-rumah yang ada di Nias. Di Nias Tengah, di Gomo misalnya, itu bentuknya agak sedikit lebih bulat. Bahkan kalau di Gomo itu situs megalitikumnya masih banyak. Banyak sekali pahatan-pahatan batu di depan rumah-rumah adat ini. Nah, kalau di Nias Utara, di daerah kampung saya itu bentuknya lebih oval. Ada di Tumeri, ada di Lelanaa, di atasnya ada rumbia. Kalau sekarang diganti dengan seng ya. Yang menarik di setiap desain rumah ini, ada kearifan dulu dari leluhur kita itu, bahwa tempat mereka bermukim ini rawan gempa. Jadi rumah ini dibangun persis di atas batu-batu. Ditaruh tiang-tiangnya itu ditaruh di batu. Kemudian ada kayu bersilangan namanya riwa. Ini yang saling mengait, sehingga bangunan itu lentur sekali. Jadi kalau ada goncangan agak banyak misalnya, itu ya kuat, bertahan, dan sudah dibuktikan kan gempa terakhir itu 7,4, 7,9 skala Richter, dia masih sangat kuat. Jadi memang ini yang kita sebut sebagai kejeniusan kemarin itu. Dan satu lagi, hampir tidak ada paku. Ya, kalau sekarang kan ada seng itu ya pakunya hanya di seng. Bahkan beberapa rumah yang kelas bangsawannya itu banyak sekali pahatan atau ukiran-ukiran yang bagus, menarik, yang tentu saja keterampilan memahat ini kan tidak mudah kan. Oke, saya bincang tentang masa lalu sepertinya. Saya bicara rumah adat, bicara budaya megalitikum, sepertinya bicara masa lalu. Sebenarnya tidak. Saya sedang bicara tentang masa depan, dan menuju masa depan itu jalan cuma satu, yaitu karakter. Ada bagus juga kalau kita belajar misalnya dari Jepang, Nippon ya. Mereka hanya butuh 2-3 dekade untuk bangkit dari kehancuran mereka di Perang Dunia Kedua. Ya nggak harus jadi orang Jepang, tapi semangatnya itu yang barangkali bisa menjadi contoh buat kita dari Nias ini. Dengan kekayaan warisan arsitek yang luar biasa itu, harusnya banyak tuh sekolah-sekolah SMK yang punya kejuruan bangunan gitu, kejuruan jurusan arsitek ya, tukang gitu. Dulu zaman saya kecil masih ada loh SMK, STM dulu namanya, STM bangunan. Bahkan di level ST, sekolah teknik setara SMP ada ST bangunan. Dugaan saya hari ini belum ada SMK yang membelajarkan orang tentang bangunan, tentang pertukangan ini di kampung kita di Nias. Nah, inilah sebenarnya yang barangkali bisa diperjuangkan dengan kerja-kerja politik. Bahkan menurut saya inilah fokus dari kerja-kerja politik. Bagaimana memberikan ruang kepada generasi kita untuk mengasah keterampilannya. Karena genetikanya ada, jejak warisannya ada.
jumlah anggaran yang sangat besar itu harus diberikan alokasi untuk memberikan kesempatan kepada generasi kita untuk belajar tentang apa yang telah ditinggalkan oleh leluhur kita dahulu. Ya, Ho.